Oke, halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Bill. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi tentang fungsi kuadrat, di mana ini materi lanjutan dari persamaan kuadrat, jadi sebenarnya bentuknya agak sedikit mirip-mirip. Oke, nah di mana fungsi kuadrat ini merupakan salah satu bentuk fungsi dengan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 2. Dan bisa kita tuliskan untuk bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di mana untuk fungsi kuadrat sendiri syaratnya bahwa a tidak boleh sama dengan 0. Artinya, kenapa Kak kalau a-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau apa yang akan terjadi kalau misalkan a-nya ini sama dengan 0? Nah, kalau misalkan a-nya ini sama dengan 0, maka dia variabel pangkat tertingginya itu bukan lagi variabel dari x pangkat 2, tetapi melainkan hanya x aja. Nah, kalau variabel pangkat tertingginya adalah pangkat 1, maka dia nanti bentuknya bukan lagi fungsi kuadrat, tetapi fungsi linear biasa. Seperti itu. Nah, atau bentuk ini juga bisa kita tuliskan menjadi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jadi ini untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat. Oke, nah kemudian langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi atau untuk membuat sketsa grafik fungsi yang pertama harus kita lakukan adalah mencari atau menentukan titik potong di sumbu X. Nah, ketika kita mencari titik potong di sumbu X, maka Y-nya itu kita ganti dengan 0. Nah, setelah mencari titik potong di sumbu X, kita mencari titik potong di sumbu Y. Nah, titik potong di sumbu Y. Kalau tadi titik potong di sumbu X, Y-nya kita ganti 0, maka kalau titik potong di sumbu Y, X-nya yang kita ganti 0. Jadi X sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya apalagi yang harus kita cari? Nah, berikutnya kita cari sumbu simetrinya. Nah, di mana untuk sumbu simetri ini sendiri, rumusnya bisa kita tulis X sama dengan min B per 2A. Nah, jadi nanti B dan A-nya ini kita lihat dari bentuk fungsi kuadratnya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah nilai optimum. Nah, nilai optimum itu kita bisa cari dengan persamaan Y sama dengan B per min 4A. Atau, nah, D-nya ini merupakan diskriminan. Jadi rumus diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC ya, per min 4A. Nah, ini juga boleh. Atau misalkan kita juga bisa melakukan substitusi. Misalkan kita udah dapet nih nilai sumbu simetrinya, kita substitusi ke bentuk fungsinya. Nah, itu nanti diperoleh nilai optimumnya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, yang terakhir itu titik puncak. Titik puncak. Nah, titik puncak itu yang mana, Kak? Titik puncak itu XP, YP. Di mana XP-nya ini adalah sumbu simetri. Oke, nah kemudian YP-nya ini adalah nilai optimum. Jadi XP-nya ini min B per 2A, YP-nya ini adalah D per min 4A. Atau titik puncak ini disebut juga sebagai titik balik. Nah, kalau kelima titik ini sudah kita peroleh, maka tinggal kita gambarkan pada bidang kartesius. Terus kita hubungkan titik-titik tersebut, lalu dengan garis yang berbentuk kurva atau parabola seperti itu. Nah, berikutnya untuk bentuk grafiknya kita bisa lihat dari nilai A dan juga nilai D atau diskriminan. Nah, jadi A ini yang paling depan ya. Kalau misalkan nilai A-nya itu positif, maka nanti grafiknya terbuka ke atas. Jadi bentuk grafiknya seperti huruf O.
kalau A-nya positif. Kalau misalkan A-nya negatif, maka nanti grafiknya terbuka ke bawah. Nah, nanti seperti huruf N. Nah, kemudian kalau dilihat dari diskriminannya gimana, Kak? Nah, kalau misalkan diskriminan itu ada beberapa kemungkinan. Jadi ini A-nya positif atau lebih dari 0, Kakak tulis dulu. Yang ini berarti A-nya kurang dari 0. Nah, diskriminannya kalau diskriminannya lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, berarti ini diskriminannya lebih dari 0. Maka nanti pasti bentuk grafiknya seperti ini, memotong di 2 titik. Tapi kalau misalkan dia hanya menyinggung di 1 titik, berarti diskriminannya sama dengan 0. Nah, kalau dia tidak memotong sama sekali sumbu X, maka diskriminannya kurang dari 0. Nah, begitu juga dengan yang grafiknya terbuka ke bawah, maka yang ini diskriminannya lebih dari 0 karena memotong di 2 titik, yang ini sama dengan 0, yang ini kurang dari 0. Nah, seperti itu. Itu untuk bentuk grafik dilihat dari nilai A dan juga nilai diskriminannya. Nah, oke, kita lihat untuk contoh soalnya. Di sini untuk contoh soal yang pertama, grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat min 18 ini memotong sumbu x di titik berapa aja. Nah, berarti ingat tadi, kalau misalkan kita mau mencari titik potong di sumbu x, maka y-nya kita ganti dengan 0. Nah, maka bentuknya kan bisa kita tulis y sama dengan 2x kuadrat min 18. Atau 0 sama dengan 2x kuadrat min 18 gitu kan ya. Atau ini bisa kita balik, 2x kuadrat min 18 sama dengan 0. Nah, bisa kita sama-sama bagi 2 untuk supaya lebih sederhana. Berarti x kuadrat min 9 ya sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita faktorkan. Nah, faktornya itu berapa? Itu adalah x plus 3 sama x min 3. Nah, maka x yang pertama itu sama dengan min 3, maka titik potongnya ada di min 3,0. Kemudian x yang kedua adalah 3, maka titik potongnya 3,0. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah yang C, min 3,0 dan 3,0. Oke, nah untuk soal yang kedua, contohnya, misalkan yang ditanyakan di sini adalah sumbu simetri grafik f(x) sama dengan 2x kuadrat min 10x plus 12 adalah titik-titik-titik. Oke, nah kita ingetin lagi untuk bentuk umum fungsi kuadratnya kan, f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dari bentuk ini diperoleh bahwa nilai a-nya itu 2, nilai b-nya itu min 10 atau negatif 10, nilai c-nya itu 12. Nah, maka untuk mencari rumus sumbu simetrinya, atau min dari min 10 dibagi 2 kali 2, karena A-nya 2 ya. Ini sama aja 10/4 atau 5/2. Nah, maka sumbu simetrinya ada di titik 5/2 atau 2,5. Nah, boleh kita tulis pecahan aja seperti ini 5/2 atau kita tuliskan menjadi bentuk desimal 2,5. Nah, seperti itu. Jadi tinggal menggunakan persamaan yang ini. Gitu. Oke, nah untuk latihan kalian bisa coba kerjain. Di sini kakak kasih 3 soal untuk kalian latihan. Jadi, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi kuadrat berikut. Nah, untuk bentuk yang pertama, f(x) sama dengan 2x kuadrat min 18. Kemudian untuk bentuk yang kedua atau nomor yang kedua, f(x) sama dengan min x kuadrat plus 10x plus 6. Kemudian untuk yang ketiga, yang terakhir, f(x) sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1. Gitu. Oke, kalian boleh kerjakan latihannya untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, kalian boleh komen di bawah
Dan juga jangan lupa di like. Terima kasih.